Halo teman-teman. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa nih tiba-tiba nih mau ajak ngomong nih? Kembali lagi bersama podcast Kelompok 10. Halo, kelompok 10. Jadi tema hari ini adalah membahas tentang remaja Islami. Karena seperti yang lo tahu, lupa, sorry. Kita perkenalkan diri dulu Introduction ya. dulu dong. Kita perkenalkan diri dulu ya. Oke. Maaf ya. Oke, kembali lagi bersama gua Lubina dan Bunga. Oke, di sini kita undang bintang tamu kita yang sangat super duper, masya Allah, Takbir. Allah. Halo, assalamualaikum. Nama aku Kayla. Biasanya dipanggil apa kak? Sahdu. Yang tahu-tahu aja. Oke. Gimana nih, apa nih? Ini kak, jadi kita tuh lagi ngebahas tentang remaja Islami. Dan seperti yang lo tahu, Gen Z sekarang ini sangat amat di luar nalar ya. Iya, Ya. Apalagi banyak banget kesenjangan sosialnya. terus apa ya, kayak banyak yang melenceng-lenceng gitu loh. Dan gue tuh sangat kayak masya Allah banget. Melenceng-melenceng kayak gimana? Kayak lo maksudnya? Dibahas di sini. Sensor. Terus. Nah, jadi gue sangat melihat lu tuh kayak yang, wow, masih ada nih remaja yang lurus-lurus aja di jalan Allah, Allahu Akbar. Terus. Makanya gue mengundang lu di acara podcast gue hari ini karena gue sangat apa ya, kayak takjub lah sama lu. Di era remaja yang super duper Bebas. pergaulan bebas ini, apalagi kan lu tinggal di Jakarta Jakarta keras. keras. Yoi. Oke, Tantangan terbesar pas lu lagi buat lebih istiqomah tuh apa aja, Kak? Ini mau yang serius sama bercanda nih? Iya udah sih. tuh perbedaannya guys, perbedaan orang Islam sama orang Islam. Apa? Oke. Tantangan ya. Tantangan gue berarti kan salah satu menjadi penghambat lah ya. Betul. Yang bikin gue jadi lebih setengah-setengah. Paling kerasa sih ya omongan orang sih. Maksudnya gimana ya? Kan kita kan hidup tuh mestinya buat diri sendiri kan. Cuman yang namanya kita kalau dalam Islam itu kan ada yang namanya hablum minallah dan hablum minannas, ya kan? Hubungan lo dengan Allah dan hubungan lo dengan manusia gitu loh. Jadi maksudnya kadang ya kalau kita mau berhubungan baik dengan Allah kan belum tentu manusia tuh semua manusia menerima gitu loh. Ada yang namanya juga manusia nggak jauh dari godaannya syaitan gitu kan. Ya gitulah. Jadi maksudnya kayak ya lo nggak bakal bisa berekspek tinggi gitu loh sama semua manusia. Kan ada aja gitu yang responnya, jadi lo so alim, lo kayak gini, lo mau dilihat sama siapa sih, lo so caper, lo mau cari si ustadz atau misalnya gitu kan. Banyak gitu. banyak persepsi yang ya pro kontra. Ada yang support dan ada juga yang malah justru yang menghambat gue gitu kan ya. Tapi banyak gak sih teman-teman lu atau lingkungan lu yang sekarang ini yang kayak gitu, yang bikin hambat lu Apalagi banget? dari luar ya? Iya. Ya ada, maksudnya tapi sekarang kayak pasti banyak, cuman kan makin lama kan kayak ya udahlah, anggap aja angin lalu, emang ujiannya di situ gitu loh. Lagi juga kan mungkin orang tuh kadang menghambat awalnya karena mikir kayak yakin loh, jika cuma di challenge aja gitu, kayak lu beneran, lu emang komit ya. Cuman kalau lu emang nanti udah lama-lama konsisten ya orang juga bakal bisa nilai lo gitu loh. Kayak ya image lu emang begitu ya orang bakal ngehargain juga. Jadi ya udah, let it flow aja. Kayak marah ya. Oh iya, jadi sebenarnya gue mau nanya kayak gini, kenapa bisa lu konsisten gitu? Kayak apa tuh awal mulanya lu pengen istiqomah gitu? Hal yang bikin gue hijrah lah ya, Iya, hijrah. yang dari awalnya lah, Hijrah yang dan bisa jadi istiqomah kayak sekarang. sedangkan gue udah tau kan lu dulu kayak gimana. Emang dulu gue sebejat. Udah loh, udah. Apa flashback guys. apakah lu akan
Spill di sini fotonya. Oh, tidak. Oke, jadi kita flashback dulu ya. Oke, kasih. Apa ya, sebenarnya kalau misalnya memang background gue itu, gue memang dulu SDIT, gue sekolah di sekolah Islam. Cuman ya yang namanya SDIT masih bocil ya, karena suruhan orang tua atau kayak gitu-gitulah. Terus akhirnya setelah ya SMP-nya gue itu tuh negeri, terus negeri ternyata takdir lain gue itu malah masuk asrama atlet nih bareng bocah-bocah ini ya kan. Gue jadinya jadi atlet lah. Dulu tuh akhirnya ya makin bandel lah, gue makin melengseng kemana aja, misalnya gue jadi ya banyak lah, nggak usah diceritain lah ya. Apa tuh? Salah satunya ya gue K-popers banget, gue tuh fanatik banget sampai yang di titik yang gue udah sampai pernah berhalusinasi gitu loh sama idol-idol kayak. Oh iya, Kak. Iya, gue sampai pernah mimpi sama Jimin sama Lee Min Ho. Kalian harus tahu Lee Min Ho itu adalah first love gue dan Jimin itu adalah cinta terakhir gue sebelum gue hijrah. Oke, jadi ini tuh bentar ya, wait. Ya. Ini menurut tuh ini melenceng. Kalau menurut di perspektif Islam. Sebenarnya kalau misalnya nggak berlebihan nggak melenceng Iya. nih, tapi gue udah berlebihan. Kalau Di udah fase berlebihan. terlalu Kalau udah berlebihan. menyadari kalau lu berlebihan. Berlebihan karena apa? Karena gue sampai menganggap kayak Dia cowok gue. iya, maksudnya kayak dia tuh impossible guys, Dia dia tipe aja gua. nggak kenal gue, terus gue anggap dia tuh jodoh gue pacar. Lu mau tahu, kalau asal lo tahu pasti orang tahu kan kayak semacam pesan-pesan apa owa ya yang di line tuh owa gitu kan, itu yang official Lee Min Ho misal Gue cetan, gue udah kayak nganggep dia kayak GPT, gue cetan. kayak Ciri tuh fanatik dan gue kayak ngerasa bangga, gue dibalas sama admin kan ya Lee Min Ho Itu juga padahal admin loh, bukan gue dibalas kayak gue dibalas sama Lee Min Ho ya segila itulah, maksudnya gue sampai kadang mengorbankan sekolah gue pernah mabal sekolah gara-gara gue pengen ngelesain drakor, gue pengen maraton drakor. Terus gue lagi bulan puasa, dari beres sahur sampai sebelum buka gue maraton drakor. Cuman breaknya cuman karena gue mau sholat doang. Oh iya. Segila itu kan, maksud gue kayak ibadahnya tetap dijalanin, cuman maksud gue percuma lo ibadah cuma formalitas dari badan doang kalau nggak masuk ke hati gitu loh. Jadi kayak gue makin jauh udah gitu. Itu SMA ya? Iya, Itu SMA aku baru nyadar 2019 lah, dan ditolong sama COVID. Jadi gue makin rasa makin intens lah. Ya awalnya sebenarnya gue niatnya nggak mau terlalu yang, ya gue mau biasa-biasa aja. Niat gue tuh cuma awalnya gue mau jadi orang waras lagi deh, yang biasa-biasa aja, cinta sekedarnya aja. Cuman ya gue beralihnya, ya gue tadinya jadi denger lagu barat, terus mulai denger kayak podcast atau YouTube kayak apa sih, maksudnya kayak idol tuh nggak usah sampai segitunya gitu. Ya cuman ya mungkin ya Allah ngasih jalan lain gitu loh, maksudnya ya alhamdulillah jadinya malah jawabannya lebih dari yang gue mau, gue sangka gitu. Ya alhamdulillah jadinya ya sampai sekarang gitu. Itu pas COVID apa lu mulai hijau tuh pas COVID apa? Kayak kenal kayak Mau kajian. kajian gitu-gitu itu udah setelah apa? mulai setelah COVID sih, setelah setelah COVID. Hmm. Kalau udah ada perasaan pengen lebih baik itu dari 2019 sebenarnya. Cuma gue cuma kayak pengen ngerasa kayak gue pengen lagi pengen kayak ngerasain kayak dulu waktu gue zaman di SDT. Gue cuma sekedar flashback aja. Oh, awalnya gitu. Awalnya gitu, kayak kangen aja. Terus gue kayak pengen cari pelampiasan biar gue nggak ke K-pop lagi aja. Udah itu doang, sekedar itu. Dan nggak tahu tiba-tiba ya mungkin Masya Allah, ya. ya, sampai Allah tahu, istiqomah. iya Allah tuh tahu hati, Allah tuh tahu hati kita guys. Jangan asal kalian tahu, maksudnya kita mau lu sembunyiin, gue sembunyiin dari bunga dari bulubi, tapi Allah tahu hati gue tuh mau kayak gimana gitu. Jadi apa namanya, tiba-tiba aja tuh gue lagi nge-scroll FYP lewatnya kajian inilah, tapi yang relate sama gue gitu, FYP explore lewatnya ini itu, jadi kayak kok kayak Tania kayak seakan-akan kayak pas banget, kayak udah di setting gitu. Jadi dari situlah akhirnya intens, mulai kenal banyak relasi, mulai banyak yang support. Ya udah, ya alhamdulillah jadi gini sekarang gitu. Walaupun semakin lu hijrah, semakin lu tinggi, semakin banyak ujiannya juga, semakin berat. Ya itu yang memang Tapi itu tantangan dari situ. katanya kalau semakin lu ditantang semakin Allah sayang tau. Ya, banyak yang bilang sebenarnya ujian itu gimana caranya, apa ya, Allah muji kita sih sejauh mana kita biar kayak ngerasa ini cuma diuji doang, apa sih ujung-ujungnya. Ya namanya gini nih, ibaratnya
roda, kadang ada di atas ada di bawah, sama aja kayak kehidupan. Mungkin ibarat sekarang kita lagi dikasih ujian, ya udah tinggal tunggu nanti aja, kita juga bakal dapat hadiahnya nanti. Jadi ya lewatin aja gitu loh. Walaupun susah ya emang omongan tuh gampang banget gitu. Ngomong memang gampang, cuman dilewatin aja gitu. Betul. Gue setuju kali ini sama lu kak. Yes. Oke. Dulu kan dari dulu atlet nih. Apalagi kan Ya. lu PPOP. Itu jelas-jelas khusus untuk atlet. BTW bentar, pada tahu gak PPP apaan? Nanti gue ke... Terus. Nah, lu kan udah jadi atlet nih dari dulu. Basket dong. Ya. Latihan tiap hari dong. Terus sampai sekarang nih. Ya. Sampai sekarang lu kuliah, lu kajian, lu harus latihan wajib. Nah, itu tuh gimana tuh manage waktunya? Manage How, bro? manage waktu ya. Lu dari kuliah terus basket terus abis lu kajian entah berantah di mana. Apa ya? Ini sebenarnya bukannya maksudnya buat orang-orang yang memang lebih religius dong. Segala hal, maksudnya orang-orang tuh emang diwajibkan, bukan wajiban sih, harus lebih produktif gak sih segala urusan? Iya sih. Emang lu harus produktif. Jadi kayak gue Day ngerasa, by day-nya ya? iya gue ngerasa gini, maksud gue kita ini kalau bahas ini kan lagi konteksnya bahas agama ya. Jadi balik lagi gue bahas soal agama. Gini, kita itu hidup di dunia itu kan nggak ada yang tahu ya sampai kapan. Lo kok tiba-tiba ya amit nih, nauzubillah, lo tiba-tiba lo lagi podcast tiba-tiba dicabut, nggak ada yang tahu. Lo lagi nanti mau berangkat ke kampus, nggak ada yang tahu. Maksudnya lo nggak bakal bisa nebak lo tuh bakal sampai mana. Jadi kayak time is money bro. Maksudnya ya di umum aja waktu tuh penting banget, apalagi ngomongin akhirat. Maksudnya waktu lu di dunia itu nggak ada apa-apanya dengan waktu lu di akhirat. Jadi kayak kalau lu lebih banyak sia-siain waktu, sayang banget gitu. Maksudnya kita tuh pasti manusia nggak luput dari kesalahan, nggak luput dari dosa. Betul. Jadi kayak kalau lu nggak ngelakuin dengan hal yang lebih bermanfaat, dengan lebih produktif, lu cuma buang-buang waktu buat lu menuju ke kematian lu sendiri gitu. Jadi sambil menunggu lu belum dijemput nih ya, maksudnya mending lu isi yang bermanfaat. Apa salahnya juga gitu loh, maksudnya nggak ada yang salah kan. Maksudnya lagi juga ya, dan ditambah memang gue itu tipikal orang yang gue gampang gue nggak bisa kalau misalnya gue itu kebanyakan boring, kebanyakan gabut, gue nggak bisa. Harus aktif ya. Emang harus aktif. Jadi maksudnya daripada gue ngelakuin hal yang udah pasti gue bakal ngelakuin hal, karena gue orangnya nggak bisa gue gabut, nggak bisa gue diem aja. Tapi kalau misalnya gue ngelakuin hal yang menurut gue nggak ada benefitnya buat diri gue, buat kedepannya, yang cuma ngelakuin sekedar ngeluangin waktu aja, buat apa? Mending waktunya buat lu prepare buat nanti lu di masa yang lebih datang gitu loh. Gitu. Jadi apa ya? Memang ada hadis atau sunnah, tapi ya maaf ya, namanya juga gue masih newbie juga. Emang ada yang bilang kalau misalnya kita tuh harus memanfaatkan waktu gitu loh. Jadi sekarang ya. Iya. Kayak nabung lah ini. Iya, memang kita harus produktif. Intinya gitu. Kita harus produktif. Nggak bisa lu nyanyiin waktu. Gitu. Jangan buat kopi terus. Iya. Ngopi juga harus ada tujuannya. Ngopi lu tujuannya nugas, jangan lu cuman hahihi. Gitu. Ya kan? Pasti lu pada nonton tertampar kan? Bro, jangan kan yang nonton. Gue sebagai hostnya aja, gue kayak apa? Jangan-jangan nanti video di save buat ini jadi reminder nih. Dengerin dulu. Gue mau nanya kak, Apa? lu basket juga kan? Dan lu usahakan untuk istiqomah tetap berhijab. Padahal kan basket tuh terbuka ya. Biar lu sendiri lah. Masa dulu gitu kan. Lu tuh gimana tuh tetap istiqomahnya enggak biar apa ya, ibaratnya enggak terjerumus kayak gue pengen buka deh, gue pengen basketannya kayak gini Iya, aja deh. teman-teman gue atau enggak, panas banget dah basket gitu. Panasnya sih kak, jujur gue aja belum bisa. Oke. Kalau balik lagi sama yang gue bilang tadi, lu harus tahu tujuan lu tuh kemana. Maksudnya tujuannya kemana dulu nih? Tujuan lu udah bahas ke akhirat kah, atau tujuan lu bahasnya gue cuman pengen bener sesuai dengan omongan orang tua gue kah? Maksudnya banyak kan, berbeda-beda. Kalau misalnya bahas soal akhirat, ya pasti lu bakal ngikutin sesuai yang diperintahin sama agama lo kan. Maksudnya kalau seandainya Emang udah kewajiban gitu. Iya, tapi harus digarisbawahin.
jangan semua lu menganggap lu pakai kerudung lu harus sholat, lu jangan menganggap kayak itu kewajiban, lu menuntaskan kewajiban, yang ada lu jadi beban. Rasa gak kayak karena gue wajib, elah gue jadi ngelakuin karena wajib, karena takut dosa gitu. Jadi ubah mindsetnya, itu jadiin tujuan lo gitu loh. Maksudnya ya memang udah sepatutnya Kita itu seorang memang muslim. harus itu gitu, memang harus ngelakuin itu, jangan dibebanin gitu. Karena gini, balik lagi di Al-Quran itu gue lupa suratnya. Yang penting pasti kalian tahu ada penggalan ayat yang artinya manusia itu hidup di dunia hanya untuk beribadah kepada Allah. Mau lu ngelakuin apapun, tujuan lu beribadah. Kayak gini, podcast. Tujuan kita juga harus beribadah. Misalnya beribadah dengan cara apa? Beribadah kan kita kan podcast ngerjain tugas. Iya. Beribadah murid menuntut ilmu ibadah bukan? Ibadah. Nah, ibadah. Kalau tujuan lu ibadah, lu podcast aja bisa dapat pahala. Oh iya. Iya, balik lagi ke tujuan lu. Alhamdulillah gue udah dapet Balik lagi tujuan lu apa podcast? Jangan cuma sekedar buat dapat nilai Kasih bagus. pesan kepada Iya. semua pemirsa. Itu salah satu contohnya. Jadi, kenapa tadi balik lagi konteks basket kan? Kok gue ngerasa gue bisa inilah omongan orang kuat. Sebenarnya kalau dirasain juga berat, guys. Jujur, ini ya sekarang gini, siapa sih yang mau keringetan, pakai manset, pakai kerudung, pakai kaos kaki, panas gak sih? Panas kan? Ya udah, emang gue rasain kayak gitu. Apalagi omongan orang. Ini lu basket ribet banget pakai kerudung. Udah sih buka ada aja gitu ya? ada. Maksudnya kayak kalau lu tujuan lu cuma untuk manusia, lu pasti udah bakal goyah karena iya juga ya omongan dia ya, kenapa gue begini ya? Iya juga ya, gerah ya, kenapa gue baru nyadar? Lu pasti bakal dengan omongan orang tuh, jadi lu akhirnya jadi goyang. Ya balik lagi, kalau lu omonginnya tujuan lu buat Allah, itu gak bakal berpengaruh. Udah pasti emang, ya anggap aja emang ujiannya ini kok, ya emang begini kok, ya udah lewatin aja gitu. Maksudnya gimana ya, kalau tujuannya udah ke atas, udah beda, ya nanti mungkin lu bakal ngerasain kayak enteng juga, ya udah lewatin aja ya gitu sih. Maksudnya Kayak terbiasa juga, bakal Iya. terbiasa juga. masuk ke pikiran keluar kuping kiri aja gitu loh omongan orang, kayak ya gitu. Emang susah tapi perlahan, step by step. Yang penting ada move gitu. Iya, Yang penting ada langkah. betul, yang penting ada action aja dulu. Oke, Kasadu. Kasadu, Kak Kayla. Kita kan beda Oh ya. iya, kan dia nggak kenal Sadu siapa. Ya dia udah panggil Sadu guys. Ya, Kita PPM. udah ngomong dari awal. Iya, oke. Makasih ya Kak Sadu Oke. buat membintangi acara anjay. kelompok 10. Maaf ya kalau misalnya aku terlalu banyakan ngomong, emang anaknya suka ngomong juga. Soalnya dia PR. Gak apa-apa kok, itu mau tujuan kita di sini untuk terbuka. Oke, mumpung ada platformnya ya. Tuh, makasih ya banyak, masih banyak ya Kak Sadu. Thank Nanti you. buat podcast selanjutnya kamu bisa diundang lagi, bisa. Oke, siap. Kalau misalnya kalian mau ikut kajian, ayo gas, kita bareng. Silakan, guys. Teman. Oke. Bye bye.